Ini ayat yang sering kita dengar. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. 1, 2, 3. Oke, boleh saya minta bantuannya teman-teman multimedia, jangan nyalakan, matikan ayatnya. Kita mau hafal saudara. Ini ayat dari saya ingat, kalau tidak salah dari sejak saya ada di GKRI sampai sekarang ini sering dikhotbahkan. Bahkan di Komsel, almarhum Bapak Gembala, Ibu Gembala sering ulang ini. Jadi saya harap semua kita bisa hafal ini, jadi kekuatan bagi kita. Roma 8 ayat 28. Ready? Oke, Roma 8 ayat 28. Oke, sudah. Ya, oke, mantap, siap. Oke guys. Ya, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan, ya, bilang orang kiri kanan, good job, well done. Walaupun udah tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, haleluya, puji nama Tuhan, haleluya. Saudara, penting kata Ibu Gembala, saudara, kalau kita berdoa, kita dasar dengan firman Tuhan, saudara, itu powerful saudara. Kita mau klaim janji Tuhan, bagaimana kalau kita nggak ingat firman Tuhan? Oke, jadi penting, bukan kami paksakan saudara hafal tiap kali di Komsel, tapi itu bagus buat saudara. Kalau kita dalam masalah, kita ingat firman Tuhan, datang rema bagi kita, kuatkan kita. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin bagikan satu bagian firman Tuhan yang saya berikan judul pelajaran penting dari dalam gua. Semua katakan, ini bukan gua Maria, ini bukan gua Maria ya, nanti guanya apa kita lihat saudara. Oke, saya punya khotbah di pagi hari ini dengan ingin bertanya bagi semua kita pagi hari ini. Apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika saudara dengar soal gua atau goa, sama aja. Apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika saudara dengar tentang goa? Gelap ya, gelap. Apalagi marsegu, paniki ya, ular gitu kan. Lembab gitu ya kan. Lembab, gelap gitu. Apalagi untuk orang-orang yang fobia gelap. Kalau guanya besar, ya mungkin bisa bernapas. Tapi kalau guanya semakin dalam, semakin sempit, wah, orang yang fobia tempat sempit kayak saya, wah, bisa sesak napas, ya kan? Kalau yang fobia kegelapan bisa die on the spot. Jadi waktu orang dengar goa seperti kayak sesuatu yang bayangan yang tidak nyaman, bayangan yang tidak enak, tempat yang gak layak untuk ditinggali, untuk dihuni, ya kan? Itu goa. Yang kedua, apa yang muncul dalam pikiran saudara kalau saudara dengar soal manusia gua? Nah, ini yang tahu sejarah bagus ini. Apa yang muncul dalam pikiran saudara ketika saudara dengar soal manusia gua yang di balkon? Diam, bagus. Saudara, kalau dulu kami sejarah, saya ingat karena saya suka sejarah. Kalau ngomong soal manusia gua, dulu kami ingat kan dulu kalau zaman kami sekolah sejarah biasanya diajar gini. Dulu ada manusia purba tinggalnya di gua-gua, betul ya? Ada yang namanya Meganthropus paleo javanicus. Ada yang namanya Pithecanthropus erectus. Ingat ya, ingat. Ada yang namanya Homo sapiens. Betul ya, saudara ya? Ya. Dan mungkin itu yang muncul dalam pikiran Anda ketika Anda dengar soal manusia gua. Orang-orang yang nomaden, yang sering pakai baju, saudara, ya kan? Mungkin itu yang muncul dalam pikiran saudara. Tapi saudara, yang muncul dalam pikiran saya waktu saya dengar soal manusia gua, dan ini keren sekali. Teng-teng, wah ini saudara, semua katakan Batman. Keren tau saudara, superhero, Batman ya kan? Oke, saudara, saya nggak review film di sini. Kalau saudara yang suka nonton, mungkin zaman-zamannya ketepung opo-opo mungkin sedang dapat apa ya. Tapi kalau yang mungkin anak muda sekarang, batas umur beta lah, yang suka nonton bioskop pasti tahu film ini, Batman. Yang tahu Batman? Yang tahu Batman gitu, angkat tangan. Oke. Yang idolanya Batman, haleluya. Oh, kebanyakan kayaknya idolanya lain ya, Superman mungkin. Saudara, kalau saudara pernah nonton film Batman, saudara tahu, saudara, di dalam film itu dikisahkan bahwa
Jadi dia dari sejak dia kecil dia alami sebuah trauma yang benar-benar buat dia sangat takut. Oke. Dia takut dan dia ada dalam sebuah gua. Dan di mana di tempat itu pengap, saudara, sunyi, saudara nggak enak gitu. Tapi justru di tempat itu si Batman gitu, Bruce Wayne, dia diproses, dia dibentuk, dia punya trauma-trauma, saudara, disembuhkan, saudara. Ketika dia ada di dalam gua, dia diproses, dia dilatih, saudara, dan tiba saatnya ketika dia keluar, dia jadi superhero. Wah, luar biasa. Itu Batman. Ada yang mau jadi Batman? Iya. Tapi saudara, kalau kita baca firman Tuhan, ada orang-orang, ada kisah-kisah di mana ada beberapa tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang kisahnya mirip-mirip Batman, saudara. Mereka pada akhirnya dibawa oleh Tuhan, diizinkan Tuhan masuk dalam sebuah proses. Ada di gua dan di tempat itu, saudara, mereka diproses, mereka dibentuk. Pada akhirnya ketika mereka lewati proses itu, saudara, mereka keluar sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Dan hari ini kita mau belajar dari mereka. Saya singkat akan bagikan firman Tuhan karena sebentar kita punya acara pelajaran anak. Jadi saya akan dengan cepat, saudara, boleh simak apa yang saya sampaikan. Saya percaya bahwa semua kita pasti diberkati. Dan ini orang-orang hebat yang lewati proses ada di gua. Tapi ketika mereka keluar, mereka jadi orang-orang yang militan, yang hebat di dalam Tuhan. Daud, Daniel, dan Elia. Semua katakan Daud, Daniel, Elia. Nah, yang pertama kita akan belajar dari Daud, saudara. Daud, apa yang dia alami? Ketika dia ada di gua, apa yang dia alami? Saudara, yang pertama dari Daud kita belajar soal persistensi di tengah turbulensi. Semua katakan persistensi. Persistensi. Nah, dari Daud kita belajar soal persistensi di tengah turbulensi. Apa itu persistensi? Kegigihan, keteguhan, kekuatan hati di tengah turbulensi, di tengah masalah, persoalan, guncangan-guncangan yang datang. Daud, saudara, dari Daud kita akan belajar untuk berdiri kokoh kuat di tengah masalah, badai, persoalan, turbulensi yang datang menimpa kita. Nah, saudara, dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 1a dikatakan begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Kita sering kali mungkin dengar khotbah ini, tapi saya perlu ulangi lagi untuk semua kita. Karena saya percaya, saudara, sepanjang 2 minggu ini, saya perlu sajikan sedikit. 2 minggu ini, saudara, Tuhan bawa saya untuk bertemu dengan 2 keluarga yang punya masalah yang sama, saudara. Masalah yang sama, dan saya merasa bahwa saya digerakkan oleh Tuhan. Bagaimana untuk kasih penguatan bagi jemaat Tuhan. Sehingga hari ini mengapa saya rindu untuk berbagi ini firman Tuhan. Semoga semua kita yang hadir pagi hari ini, saudara, yang punya masalah atau tidak, semua kita sama-sama dikuatkan. Saudara, dikatakan begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Dan singkat cerita, karena Daud ini dibenci oleh Saul. Saul ingin bunuh Daud. Jadi kemana saja Daud berjalan, dia itu dimata-matai. Kalau zaman sekarang, wah, Saul itu stalking Daud di Instagram, semua dicari dia, wah, apa dia di mana nih, wah, kayak, ya kan, ke Piru dikejar, ke orang dikejar, jadi kayak gitu. Daud akhirnya dia melarikan diri, saudara, karena dikejar oleh Saul, diintimidasi oleh Saul, ingin dibunuh oleh Saul. Lalu kata firman Tuhan, satu saat dia tiba di sebuah gua yang namanya gua Adulam. Gua Adulam. Saudara, saat ada di sana, Daud bertemu dengan orang-orang yang kata kitab, yang dalam kesukaran, setiap orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati. Daud lagi punya masalah, stres berat, terintimidasi dalam tekanan batin, dia ke gua. Dia ke gua, saudara, lari ke gua, sampai di gua Adulam. Sampai di sana bukannya dia ambil waktu untuk menenangkan diri, malah dia ketemu dengan orang-orang yang dikejar utang piutang, orang-orang yang sakit hati, saudara. Kalau saya biasanya, saudara, kalau saya pribadi biasa kalau saya lagi banyak pikiran, saya suka makan. Ada yang sama dengan saya? Oh, banyak ya, puji Tuhan. Jadi saya tidak sendiri, I am not alone. Kalau saya punya masalah, saudara, saya suka makan biasanya. Saya suka makan, makanya saya nggak pernah kurus-kurus. Nggak bisa kurus sepertinya. Karena kalau saya nggak tahu ini baik atau tidak, tapi kalau saya punya masalah, saya bisa lebih suka makan. Saya suka kalau jalan dengan istri, kita makan. Makanya kami badan selalu gemoy. Kemarin, saudara, ini sebuah istilah baru yang saya juga kaget, tapi ternyata bagus, saudara. Saya pilpres. Kemarin saya jalan masuk lorong di rumah saya,
anak kecil, jadi mereka berdebat, jadi baku melawang apa begitu. Yang satu kan dia gendut sekali gitu, yang satunya barangnya biasa. Lalu dia diledekin sama temannya. Barang kamu basah buntal kayak bola gitu ya kan, dibilang. Saya dengar, saya stop. Karena saya lagi parkir motor. Dia bilang ini, sorry, beta kayak Prabroro gitu. Beta badan gemoy. Jadi ternyata dia tidak mau dibilang gemuk, gendut. Dia mau dibilang kiri kanan. Ternyata bagus juga ya, karena kadang-kadang mungkin gemuk, gendut itu agak kasar. Gemoy ya, jadi bagus lah. Oke. Di sini ada yang gemoy ya, banyak. Gemoy, begitu kan. Biasanya kalau saya banyak masalah, saya suka makan, saudara. Saya suka jalan, saya makan. Oke. Nah, saudara, alih-alih Daud ada di Gua Adulam dan Tuhan datang hibur dia. Ya, kalau sekarang mungkin Tuhan bawa dia ke McD, ya. Mungkin Tuhan bawa dia ke Pizza Hut. Ini sekarang kan sudah ada banyak es krim toh, Cooler City. Ini bukan endorse, bukan ya. Jadi alih-alih Tuhan menolong Daud dengan cara yang mainstream, cara-cara yang biasa, Tuhan malah menolong Daud dengan cara yang anti mainstream, ya kan? Logisnya kalau orang punya masalah itu dihibur, ya kan, diputarin lagu, dibawain makan, apalah gitu. Tapi Tuhan menolong Daud dengan cara yang anti mainstream. Apa itu, saudara? Tuhan bawa 400 orang yang punya masalah buat Daud. Tambah stres nggak Daud? Tambah stres, saudara. Harusnya ya. Oke. 400 orang yang punya masalah seperti Daud, ya kan? Stres, depresi, tekanan batin, ya kan? Aduh, kalau Daud sekarang di Ambon saya tahu, saudara, ya kan? Tapi saudara, tanpa Daud sadar, Tuhan lagi menolong dia. Tuhan lagi proses dia di Gua Adulam dengan cara yang tidak lazim, dengan cara yang tidak biasa. 400 orang, saudara. Oke. Alih-alih Tuhan menolong Daud, sepertinya Tuhan menambah masalah baru buat Daud. Tapi ternyata, saudara, tujuan Tuhan adalah supaya Daud itu tidak punya waktu. Untuk apa? Mengurusi dia punya kesepian, untuk mengurusi dia punya kesedihan. Supaya Daud tidak duduk menangisi dirinya sendiri. Tapi Daud pakai hidupnya untuk menolong orang lain, jadi berkat bagi orang lain. Betul ya? 400 orang. Tiap hari mungkin Daud kuteling mungkin 10 orang kah? Daud sendiri punya masalah loh. Saudara lihat, dia kuatkan dia punya diri. Oke, dia tolong yang pertama dia punya diri sendiri, ya kan? Karena waktu saudara nggak ada yang tolong dia. Dia sendiri, saudara. Saudara, ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana kita tidak bisa mengharapkan orang lain untuk menolong kita. Ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana kita merasa kita sendiri. Ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana kita merasa bahwa orang nggak peduli dengan kita. Ada masa-masa, ada waktu-waktu di mana teman-teman kita yang dulu dekat sama kita pergi ninggalin kita. Di mana Yonatan ketika Daud di Gua Adulam? Dan kita mungkin akan ada dalam kondisi seperti gitu. Tapi Daud kasih contoh, saudara. Maka dia tulis Mazmur, saudara, dia tulis ya. Dia sendiri berkata bahwa dia punya jiwa. Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dalam jiwaku? Bangkitlah, pujilah Tuhan. Dalam kondisi stres, depresi, orang kadang mengasihani diri sendiri. Di kondisi yang paling ekstrim, mungkin orang berusaha untuk bunuh diri. Betul ya, saudara ya? Tapi Daud tidak, saudara. Dia menguatkan dia punya diri sendiri. Kenapa? Karena ada 400 orang yang perlu dia tolong. Ada 400 orang yang lemah hatinya, yang putus asa, yang hilang pengharapan, yang Daud harus tolong. Oke. Jadi alih-alih Daud, dia mengasihani, dia punya diri sendiri. Dia akhirnya nolong mereka. Dan finally, saudara, pada akhirnya, Daud sendiri tidak merasa. Pada akhirnya dia sendiri merasa bahwa dia tidak punya masalah. Kenapa? Karena dia tidak punya waktu. Dia nggak punya waktu untuk menangisi dirinya sendiri. Pada akhirnya, saudara, Daud sendiri jadi berkat untuk banyak orang lain. Jadi berkat untuk 400 orang itu. Di Gua Adulam, mental dan cara berpikir Daud itu dilatih. Mental dan jiwanya Daud itu dilatih di Gua Adulam. Tuhan ingin Daud jadi orang yang gigih, kuat, bertahan. Ketika ada guncangan-guncangan, ketika ada turbulensi-turbulensi yang hebat yang datang dalam hidupnya. Bilang orang kiri kanan, ada turbulensi, tetap konsisten. Tetap persisten. Bilang dia. Ada guncangan, tetap bertahan. Bilang dia, ada guncangan, tetap kuat. Amin. Semua orang tahu papeda ya. Papeda itu kalau semakin panas, dia semakin lembek, ya kan? Makanya kalau bikin papeda harus tuang pakai air panas. Tuang pakai air es, jadi es krim.
Papeda semakin panas, dia semakin lembek, saudara. Nah, Tuhan tidak mau orang punya mental seperti papeda. Semakin panas, banyak tekanan, banyak masalah, jadi lembek. Oh, ciut. Oke. Tuhan mau, saudara, kita punya mental seperti sepeda. Saudara tahu sepeda ya? Sepeda ya? Bagaimana cara bawanya? Di kayu, betul ya? Kalau orang mau kayu bagaimana? Harus ditekan kan? Ditekan, diinjak. Nah, Tuhan mau orang punya mental jangan seperti papeda. Tuhan mau orang punya mental seperti sepeda. Semakin ditekan, semakin tertekan, semakin diinjak, dia semakin melaju, saudara. Tuhan mau anak Tuhan punya mental seperti itu. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jadi bilang orang kiri kanan, jangan padede. Balik bilang dia, iyo jangan caciwe. Tuhan mau kita punya mental seperti sepeda. Semakin ditekan, semakin diinjak, semakin melesat. Amin. Ya. Kalau ada masalah, saudara ingat, kalau Daud bisa, beta juga bisa. Amin. Saudara, tidak gampang, saudara. Apalagi kalau saudara kepala rumah tangga. Tidak gampang. Untuk bawa saudara punya rumah tangga di tengah-tengah masalah persoalan. Saudara pikir saudara punya pekerjaan, saudara punya istri, saudara punya anak dan lain-lain, saudara. Tapi Tuhan mau, saudara gigi. Saudara tahu waktu Daud lari, saya percaya dia pasti pikir dia punya istri dan anak-anak. Ya kalau saudara punya istri satu, puji Tuhan. Lah Daud pembini berapa coba? Makanya jangan poligami. Kita bersyukur sekarang ketemu yang ada poligami di gereja. Zaman sekarang sih ada poligami. Atau sini ada yang poligami. Oke, yang ada ya di sini, yang ada ya. Amin. Di luar ada. Oke. Poligami satu sah, yang lain siri, pinang, tabaku, kapor. Ya. Oke. Daud dia pasti pikir gimana kasih makan dia punya istri dan anak-anak. Di gua makan apa, saudara? Di gua mau tidur di mana, saudara? Tapi Daud kuatkan dia punya hati. Dia pasti bisa. Dan terbukti, saudara. Dia lewati masa-masa di mana dia diproses di gua Adulam. Waktu dia keluar, dia jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Saudara, jadi jangan Anda protes. Jangan Anda ngeluh untuk setiap proses yang saudara izinkan Anda alami. Betul, amin ya. Mari kita pandang hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Kalau kita dalam masalah persoalan, jangan katakan ini bagaimana kembaliannya. Tapi mari katakan Tuhan, apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya. Tuhan ada bagian apa lagi Tuhan dalam hidup saya yang mau Tuhan proses. Dan makanya Daud tiap hari saudara dia berdoa. Daud dalam doanya, dalam mazmurnya dia bilang gini. Saudara, selidiki hatiku Tuhan. Kenalah pikiran-pikiranku. Itu doa Daud, saudara. Okay. Amin. Jadi dari Daud kita belajar untuk tetap berdiri kuat, kokoh. Baik kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau hari ini Anda punya masalah, ada yang seperti Daud. Saya mau bilang, bro, sis, kuat, be strong. Bilang orang kiri kanan, be strong. Tetap kuat. Kalau Daud bisa, katong jo bisa. Amin. Yang kedua, saudara. Dari Daniel kita belajar soal konsistensi tanpa kompromi. Tadi dari Daud kita belajar persistensi di tengah turbulensi. Dari Daniel kita belajar konsistensi tanpa kompromi. Nah, kita baca Daniel pasal 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, salah satu alasan mengapa Daniel dijadikan pejabat tinggi, karena rekam jejaknya bersih. Sebagai PNS, dia punya track record itu bersih, saudara. Makanya 4 raja yang naik, 3 kali pergantian raja, saudara, Daniel tetap dipercayakan. Kenapa? Rekam jejaknya, track recordnya sebagai PNS, sebagai pegawai, sebagai karyawan itu bersih. Jadi orang mau cari dia punya celah, sudah tidak bisa, saudara. Makanya Daniel dikasih tanggung jawab. Jadi ada banyak pejabat di Babel, tapi Daniel dipilih untuk mengepalai semua pejabat-pejabat itu, saudara.
Dan semua pejabat-pejabat ini kasih tanggung jawab bagi Daniel, harus mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan bagi Daniel. Lalu Daniel mempertanggungjawabkannya kembali kepada raja. Nah, saudara lihat, kalau Anda berhasil di kantor, percayalah akan ada orang-orang yang tidak senang. Itu pasti, saudara. Yang pernah alami katakan amin. Ya, banyak ya. Itu pasti, saudara. Ketika Anda dipercayakan, ketika Anda dipromosikan Tuhan naik, saudara percaya pasti ada orang-orang yang nggak suka dengan Anda. Ada orang-orang yang ingin mendep Anda, ingin tarik Anda jatuh. Pasti akan ada, saudara. Selalu. Karena Alkitab pun tunjukkan hal yang sama. Orang mulai iri dengan Daniel. Karena dia dipercayakan banyak hal. Lalu saudara, mereka mulai mengatur siasat. Ini bagaimana caranya? Mereka mau cari dia punya celah di dalam pekerjaan, tidak ketemu, saudara. Karena dia excellent dalam bekerja. Dia hadir tepat waktu, dia disiplin, dia kasih tanggung jawab, dia bikin dengan baik, on time, selesai. Daniel, ya kan? Orang mau cari dia punya celah, dia nggak korupsi, saudara. Oke, ada event, ada proyek, uang kembaliannya dia kasih kembali. Kalau ada yang mau mark up nota, dia bilang tidak bisa. Nah, itu ini sekarang ini orang punya kebiasaan mark up nota banyak. Kemarin saya kena lampu di gereja. Saya dikasih tugas sama almarhum gembala untuk ngurus soal lampu listrik di gereja. Jadi saya biasa minta uang dari Pastor An untuk beli lampu. Saya nggak mau bilang tokonya, saudara. Biasa saya beli lampu di situ. Saya beli di situ. Di samping saya ada satu orang bapak. Saya tahu itu ada proyek. Karena beliau datang dengan segala macam itu nota pembelian. Banyak, saudara. Pam. Ini harganya berapa? Jadi, oh yang ini harganya 37,5. Bilang, nanti tolong bikin di nota, akan 40.000 ya. Barang satu buah lampu 37,5. Di mark up notanya ke 40.000. Satu lampu. Ini proyek brosis, nah, gitu ya kan, Bapak saudara. Dikali kalau lampunya ada 1.000 buah, dikali mah 2,5 dia untungnya dari 1.000. Darah yang lebih luar biasa lagi yang bikin saya kaget. Ini yang punya toko juga, nah ini, ya, iya gitu. Mungkin takut jualnya nggak laku, lagi, iya pak. Dibikin saya lihat, dia tulis lampu satu buah ini. Saya nggak mau bilang nama tokonya, tapi darah mulai hari itu sampai sekarang saya nggak pernah belanja lagi di toko itu sampai hari ini. Saya cari toko lain, saudara. Di mark up notanya. Saudara, kalau saudara kerja modal seperti begini, jangan percaya, jangan Anda berharap saat Tuhan akan promosikan Anda. Tidak bisa, saudara. Lalu hati-hati kalau saat Anda diaudit, rompi Shopee loko, ya kan, orange, iya, gitu. Jadi orang kiri kanan hati-hati. Ya, yang punya toko jangan mark up ya, amin. Ya, ya kerja di toko yang suka bikin nota. Tolong please, saudara. Orang mungkin benci saudara, tapi saudara ini demi kebaikan Anda. Kalau Anda kompromi, parah nanti Anda. Daniel dia nggak kompromi, saudara. Dan saudara, ini orang-orang berusaha untuk mengkonfrontasi Daniel antara hidup rohaninya dengan dia punya tanggung jawab sebagai PNS. Di PNS nggak temukan dia punya celah. Nah, dia kerja mana tuh? Oh, ya tepuk tangan tuh. Ah sudah, tunggu. Biasanya orang kayak gitu. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang begitu. Di kerja mana tuh? Oh ya, tunggu. Nah, si Daniel pada akhirnya, saudara, ini orang-orang udah tahu Daniel ini tiap hari dia berdoa. Berdoa buat dia punya Allah Yahweh. Sudah. Pada akhirnya mereka usul ke Raja Darius. Tuhan, kami usul supaya hari ini mulai sepanjang 30 hari ini, saudara, tidak boleh ada orang yang menyembah Allah lain kecuali hanya dewa di Babel. Tidak boleh. Kalau kedapatan ditangkap, dijobloskan ke gua singa. Adalah Daniel PNS, Daniel staf raja. Saudara lihat, sekalipun Daniel dengar soal ancaman itu, Daniel tetap konsisten dalam hubungannya dengan Tuhan. Dilarang untuk berdoa, dilarang untuk beribadah kepada Tuhannya, dia tetap beribadah. Dia tahu apa konsekuensinya masuk gua singa, tapi dia tetap beribadah. Amin. Darah konsekuensinya kalau kita ikut Tuhan pasti ada. Jadi kalau ada orang bilang ikut Tuhan senang, kalau dia sesat. Karena ikut Tuhan tidak selamanya senang. Ada konsekuensi, ada salib yang harus kita pikul.
sebagai harga yang harus dibayar untuk ikut Yesus. Amin. Daniel, dia tahu ini konsekuensi, saudara. Tapi dia mau. Dia tetap bangun, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dalam berbagai situasi, Daniel tetap berdoa. Sekalipun larangan berdoa itu muncul. Dan gini loh, logikanya ini perintah hanya berlaku 30 hari. Betul ya? Kalau Daniel dia mau kompromi, ya udah nanti 30 hari aja yang berdoa. Kan habis 30 hari bisa balik lagi berdoa. No, Daniel tidak seperti begitu. Oh kan cuma hari Minggu Isa, kotong pergi, kotong rekreasi. Oh kan cuma hari Minggu Isa toh. Oke. Nanti minggu depan kotong balik lagi. Saudara, maaf saya bilang buat saudara. Hari Minggu hari Sabat Tuhan. Oke. Hari Minggu hari Sabat Tuhan dikhususkan oleh Tuhan untuk Anda beribadah. Pastor kan kotong ibadah di pantai. Maaf. Kalau ibadah itu di pantai hari Minggu jam ibadah. Buat apa Tuhan suruh Salomo itu bangun bait Allah? Titik, saudara. Oke. Hari Minggu, hari Sabat Tuhan. Materi komisi kemarin ya. Tuhan mau orang percaya itu bersekutu. Di mana? Di rumahnya. Kenapa? Kata firman Tuhan, Allah itu memberkati umatnya dari Sion. Kata Sion pada masa itu berhubungan dengan bait Allah. Kota Daud, Yerusalem. Di mana ada bait Allah di dalamnya. Jadi Tuhan mau ketika hari Sabat itu orang ada di rumah Tuhan. Amin. Bukan orang pakai untuk ibadah pantai. Salah saudara. Nanti ibadah pantai selesai ibadah di gereja. Itu baru betul. Logikanya Daniel bisa kompromi. Cuma 30 hari kok. Gak berdoa. Di depan. Lalu selesai. Habis itu balik lagi. Tapi Daniel bukan tipe orang yang suka kompromi. Bilang kiri kanan. Jangan suka kompromi. Daniel menunjukkan dia punya konsistensi dalam hal kerohanian tanpa mau kompromi. Daniel tidak takut akan konsekuensi yang akan dia dapatkan, saudara. Gue singgah, saudara, hari ini banyak orang kompromi karena takut jabatannya diambil. Hari ini banyak orang kompromi karena takut dia punya jatah itu diambil. Hari-hari ini orang takut dijauhi, makanya orang kompromi. Takut dibilang apa gitu kan. Makanya kompromi. Dibilang sok alim lah mungkin. Lalu mulai kompromi. Padahal saudara Anda keliru. Oke. Kalau Anda berani ambil konsekuensi karena kebenaran. Dengar baik-baik. Anda tidak sendirian. Tuhan Allah bersama-sama dengan Anda. Mau bukti saudara? Pada akhirnya yes. Daniel dijobloskan ke dalam gua singa. Betul ya? Anda baca tuh? Ya. Tapi bukan karena dia salah, karena ketaatannya buat Tuhan. Yes, dan kadang-kadang karena kita hidup benar, kadang-kadang kita juga bisa alami masalah. Kemarin saya ngomong dengan satu orang bapak, kepala keluarga. Saya bilang buat dia gini, ada Yesus dalam bahtera rumah tangga kita, bukan berarti tidak ada masalah. Ada Yesus dalam bahtera rumah tangga kita, pasti akan ada masalah. Akan ada badai yang datang. Cuman bedanya itu ada tapinya. Keluarga rumah tangga yang ada Yesus di dalamnya dengan keluarga rumah tangga yang tidak ada Yesus di dalamnya, ketika datang badai, yang ada Yesus saya percaya dia pasti tiba dengan selamat di seberang. Tapi rumah tangga yang gak ada Yesus di dalamnya pasti tenggelam. Saya bilang, kamu bagus kalau kamu punya masalah, tapi kamu cari Tuhan. Dan itu respons yang benar. Kalau Anda punya masalah, harusnya Anda punya mindset gini. Kalau saya alami masalah, itu artinya Tuhan mau saya lebih dekat dengan Tuhan. Itu mindset yang benar. Sehingga waktu orang punya masalah, orang gak jauhi gereja. Waktu orang punya masalah, orang gak jauhi Tuhan. Justru sebaliknya, ketika orang punya masalah, orang cari Tuhan. Itu bedanya saudara. Rumah tangga yang ada Yesus di dalamnya, yes of course saudara, pasti akan ada badai, masalah, persoalan. Tapi dia pasti tiba di seberang dengan selamat. Dia pasti lewati masalah itu dengan baik. Sebaliknya rumah tangga yang gak ada Yesus di dalamnya pasti tenggelam. Daniel masuk di dalam gua singa. Saya gak tahu, Alkitab gak bilang ada berapa ekor di dalamnya. Waktu Daniel masuk ke singa gini, makan malam nih. Kalau singa bisa bicara. Dan Alkitab tidak menjelaskan apa yang Daniel buat dalam gua. Satu hal yang pasti yang saya yakin Daniel bikin, dia berdoa. Kenapa? Karena kebiasaan Daniel itu berdoa. Di mana saja Daniel berdoa. Kapan saja
Daniel berdoa. Waktu semuanya baik-baik saja, Daniel berdoa. Waktu semua nggak baik-baik saja, Daniel berdoa. Jadi satu yang pasti yang saya tahu, dalam gua singa, Daniel berdoa. Jangan bayangkan ya, Anda berdoa, lagi Anda berdoa, singa gini. Wah, mantap nih. Daniel mungkin waktu dia berdoa, singa juga mungkin berdoa. Karena singa tahu sebelum makan harus berdoa. Tapi saudara, yang luar biasanya, saya tahu singa berdoa sampai Daniel keluar. Mungkin seperti itu saudara ya. Karena saking kusuk berdoa, dilawat oleh Tuhan. Singa dilawat oleh Tuhan, ada hadirat Tuhan. Singa gak jadi makan Daniel. Singanya kenyang hadirat Tuhan. Bentar gini. Tapi yang pasti saudara bahwa Daniel gak dimakan oleh singa. Dia keluar utuh-utuh dari dalam gua singa. Daniel selamat saudara. Tuhan menyertai dia. Saya percaya itu mulut singa dikatup. Mulut singa dikatup. Kalau Anda hidup benar, mungkin ya udah akan ada banyak. Tapi percaya saat itu mulut singa akan dikatup. Anda akan keluar sebagai pemenang. Anda akan keluar, Anda akan bilang, hore, saya ini pemenang. Haleluya, amin. Karena Tuhan yang menyertai Anda. Bye-bye singa. Daniel keluar. Dia gak kompromi saudara. Dia gak kompromi. Anda bayangkan kalau dia kompromi, saya percaya dia pasti kehilangan banyak kepercayaan dari Tuhan. Tapi karena dia nggak kompromi, Anda lihat. Pada akhirnya semua kerajaan di bawah Babel dikasih maklumat, sembah itu Allahnya Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena hidup mereka tidak kompromi. Sekalipun mereka tahu ada konsekuensinya. Sadrak, Mesak, Abednego gak sembah patung, dibuang ke dalam perapian. Mereka tidak kompromi. Walaupun tahu ada konsekuensinya. Kan tinggal sembah toh. Habis ya sudah selesai. Cuma sekali aja. Tapi mereka bertiga tidak kompromi. Sadrak, Mesak, Abednego no. Sama dengan Daniel. Kan cuma tinggal tidak berdoa. Tapi no, dia tidak kompromi. Amin. Dalam gua yang penuh dengan ketakutan. Tapi diubah ketika atmosfer Allah, hadirat Allah ada di dalamnya. Ketika Anda dalam kondisi takut, gelisah, cemas, khawatir, punya banyak masalah, hadirkan Tuhan di sana. Amin. Karena kalau Tuhan hadir dalam hadiratnya, maka situasi di tempat itu pasti berubah. Amin. Jadi pastor, saya di gereja tapi saya pulang masalah masih ada. Betul. Mungkin masalah belum selesai. Tapi setidaknya Anda dikasih kekuatan. Anda dapat penguatan. Amin. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Anda didoakan, setidaknya Anda pulang, Anda dapat satu kekuatan yang baru. Meskipun masalahnya belum selesai. Ketimbang Anda diam di rumah. Jadi bilang untuk orang di kiri kanan, hari Minggu ada di gereja. Amin. Jadi dari Daniel kita belajar, apapun masalah, apapun persoalan, apapun tantangan hidup saudara, pertahankan hubungan saudara dengan Tuhan. Pertahankan hubungan saudara dengan Tuhan. Jangan kompromi. Kenapa? Karena ada saatnya Tuhan akan angkat saudara jauh lebih tinggi. From glory to glory. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kenapa? Karena untuk orang-orang seperti Tuhan bilang, untuk ini saja dia yang takut mati. Wah, layak saudara. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Tadi dari Daud, dari Daniel, yang terakhir dari Elia. Dari Elia kita belajar introspeksi bukan emosi. Semua katakan introspeksi bukan emosi. Dari Elia kita belajar introspeksi bukan emosi. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lewat. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Saudara, emosi itu sebuah bentuk perasaan.
Bukan cuma soal marah ya, tapi sedih, galau, banyak perasaan. Okay? Haru, takut, bahagia, itu emosi, itu bagian dari emosi, saudara. Satu kisah, Elia setelah dia bunuh itu 850 nabi-nabi Baal. Okay? Dia dikejar, diancam oleh Isabel, lalu dia lari. Saudara, saya ingat saja, lalu dia lari, saudara. Karena saking takutnya. Dari ini dia habis demonstrasi kuasa Tuhan. Di atas Gunung Karmel, saudara. Wah, luar biasa sekali, powerful, saudara. Tapi diancam oleh seorang perempuan, takut, saudara. Stres, lalu dia lari. Dia lari, saudara. Jaraknya, saudara, saya perkirakan itu sekitar 250 km. Itu dari utara. Dari utara, Samaria, saudara. Dari utara. Dia lari sampai ke perbatasan Yehuda dengan Israel. Di Beersheba, kata firman Tuhan. Lalu, saudara, setelah itu 40 hari. Setelah lihat 40 hari, saudara, Elia tiba di atas gunung Allah. Ini tempat yang sama ketika Musa menerima hukum Taurat. Lari, saudara, stres, lari. Lalu ketika dia lewati perjalanan 40 hari, dia tiba di sebuah tempat. Di tempat itu, saudara, Tuhan kunjungi dia. Dalam kondisi stres, dalam kondisi takut, dalam kondisi putus asa, dalam kondisi depresi yang Elia alami, Tuhan datang mengunjungi dia. Halo saudara, Anda tidak sendiri. Amin. Anda punya masalah, tapi saya mau bilang hari ini, Anda tidak sendiri. Orang lain tidak tahu, Tuhan tahu. Orang lain tidak mengerti, Tuhan mengerti. Dalam kesendirian, dalam kesepian, dalam keputusasaan, Tuhan datang, Tuhan lawat Elia. Darah Tuhan mengasihi Anda. Amin. Dari yang baik-baik, Anda yang punya masalah, dengar baik-baik pagi hari ini. Tuhan bilang, Tuhan mengasihi Anda. Dan Dia mau datang mengunjungi Anda. Dia mau datang melihat Anda. Dia mau datang melawat Anda. Ketika Tuhan kunjungi Elia, Tuhan ingin Elia dia keluar. Dan dia punya gua kesendirian. Tuhan ingin Elia dia keluar. Dan dia punya gua kesendirian. Gua kesedihan. Gua stres. Dan Tuhan mau dia berdiri di hadapan Tuhan. Dengan siap. Dalam kondisi saudara kita putus asa. Saudara, saya pernah lewati alami masa-masa seperti gini, saudara. Orang tidak tahu. Orang tidak tahu, orang tidak merasa. Tapi satu hal yang pasti, saudara, saya merasa sangat diberkati, sangat dikuatkan adalah ketika masa-masa di mana waktu-waktu seperti itu, ketika saya ada dan terus melayani Tuhan, ketika saya ada di gereja dengan firman Tuhan, dalam kondisi di dalam situasi kami berdoa, dan seringkali saya itu dikuatkan oleh Tuhan. Seringkali kadang-kadang terngiang-ngiang itu ayat firman Tuhan atau khotbah-khotbah hamba Tuhan. Okay. Saya ingat dulu almarhum gembala pernah khotbahkan hal yang sama. Saudara lihat waktu Tuhan lihat Elia seperti itu, harusnya Tuhan, ini logikanya. Orang dalam kondisi sedih, orang bilang sio kasihan, ya kan? Tapi enggak. Tuhan perintahkan Elia keluar dari situ. Tuhan bilang kamu berdiri di hadapanku. Logikanya kan orang dalam kondisi sedih ya, orang dalam kondisi stres, dikasihani dong, dihibur kadang. Tapi Tuhan suruh dia keluar dan Tuhan suruh dia berdiri. Darah kadang-kadang seperti itu. Saya pernah rasakan hal yang sama. Datang itu firman Tuhan, berdiri, berdiri kuat, berdiri sekarang, berdiri sekarang. Dan kadang-kadang nggak tahu lu tuh nih yang mampu berdiri lah, ya kan? Tapi Tuhan mau kita kuatkan diri kita, Tuhan mau kita berdiri, amin. Saya bilang di awal, saudara, dari yang berkeluarga, saudara masih punya istri, anak-anak, saudara harus kuat berdiri. Dan kalau Tuhan bilang berdiri, saudara harus berdiri dengan siap. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau kasih, tapi kalau Tuhan bilang berdiri, berdiri dengan siap. Tuhan bilang hal yang sama buat Elia. Ini Elia berpikir sepertinya dia sendiri yang berjuang membela nama Tuhan, Allah Yahweh. Maka Tuhan bilang, Elia, apa kerjamu di sini? Elia bilang apa tadi? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Dan orang kalau dalam kesendirian, dia merasa bahwa dia sendiri, nggak ada orang lain yang peduli. Padahal ada, saudara.
Ada sebenarnya saudara, orang-orang yang mengasihi Anda. Dan saya bilang saudara, Anda hanya bisa temukan orang-orang seperti gini ketika Anda ada di komunitas yang benar, gereja yang benar. Kemudian saya sharing dengan seorang bapak, dia bilang gini, pastor betul. Waktu kita senang, teman-teman banyak. Waktu kita punya masalah, dong di mana? Pergaulanmu salah. Komunitasmu salah saudara. Dalam kondisi seperti gini, kalau Anda ada di komunitas yang tepat, percaya Anda pasti dikuatkan. Materi komsel kemarin saudara, apa guna persekutuan? Kita saling memperhatikan, kita saling menasihati, kita saling membangun. Itu gunanya persekutuan. Itu gunanya komunitas. Lah kalau Anda di luar gereja, ketika Anda punya masalah, bagaimana mungkin Anda dikuatkan? Saudara, lewat kunjungan Tuhan bagi Elia, Tuhan ingin tunjukkan bagi Elia bahwa Tuhan selalu ada bagi dia. Dan saudara, saya mau katakan hal yang sama pun Tuhan katakan bagi semua kita pagi hari ini. Dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi enggak baik-baik saja, Tuhan Allah selalu ada bagi saudara dan saya yang percaya, katakan amin. Enggak peduli saudara, Dia Allah di setiap musim hidup kita. Apapun yang kita lewati, apapun yang kita lalui, Dia Allah selalu ada dalam musim hidup kita. Waktu semua baik-baik saja, Dia ada. Enggak baik-baik saja, juga ada. Dengar saudara, Tuhan bilang buat semua kita pagi hari ini, kita tidak pernah sendiri. Tuhan ingin bilang buat Elia, kamu kuat. Kamu kuat. Kamu bisa. Kamu bisa. Bukan karena kamu hebat, tapi karena roh Tuhan. Dari hal yang sama juga. Kita bisa, amin. Kita kuat, kenapa? Karena roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saudara, pada akhirnya Tuhan menyadarkan Elia bahwa ada 7.000 orang yang lain yang Tuhan sisakan. Yang kata Alkitab, lututnya tidak sujud menyembah Baal. Berarti Elia gak sendiri saudara. Ada orang-orang yang Tuhan siapkan untuk menolong dia. Ada orang-orang juga yang Tuhan sisakan gitu. Ada yang punya pemahaman yang sama, yang punya iman yang sama. Komunitas yang bisa mendukung Elia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lewat kisah Elia ini, Tuhan ingin kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Dalam masalah apapun masih ada Tuhan. Belum ada uang semester, masih ada Tuhan. Amin. Belum punya pekerjaan, masih ada Tuhan. Amin. Belum ketemu jodoh, masih ada Tuhan. Amin. Betul ya? Oke. Anda hidup sendiri sebatang kara, yatim piatu, masih ada Tuhan. Amin. Suami pergi ketinggal, menghilang, masih ada. Istri pergi, masih ada. Apapun yang Anda alami, masih ada Tuhan. Bilang orang kiri kanan, masih ada Tuhan. Jesus is the reason for every season. Yesus, Dia alasan. Dia alasan kita ada dalam apapun musim yang kita lewati. Dia selalu ada bagi kita. Jangan pernah Anda rasa Anda sendiri. Yang pertama, ada gereja ini, ada hamba-hamba Tuhan. Ada orang-orang benar yang siap menopang Anda, menyokong Anda, menguatkan Anda. Amin. Amin. Jadi Anda gak sendiri. Kalau itu Anda rasa seperti itu, ingat Tuhan Yesus mengasihi Anda. Jesus loves you. Lihat orang kiri kanan, lah bilang for dia, Jesus loves you. Yesus mengasihi Anda. Yang di balkon amin. Ya. Apapun yang Anda alami hari ini, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Lewat proses-proses yang Anda lewati, lewat gua-gua yang Anda lewati, saudara, Tuhan mau bentuk Anda jadi pribadi yang lebih luar biasa. Kesimpulan khotbah saya, saudara, yang pertama, lewat kisah Daud di Gua Adulam, kita belajar untuk tidak lemah. Banyak masalah persoalan, tapi Tuhan mau kita belajar tidak menjadi lemah. Dengar baik-baik, kuatkan dirimu, tetap bertahan, sekalipun Anda nggak lihat jalan. Gelap,
nggak ada ujungnya mungkin kelihatan. Percayalah, Tuhan mau Anda kuat, berdiri kokoh, teguh di situ. Tadi saya bilang, yang sudah berkeluarga, ingat Anda masih punya tanggung jawab pada istri Anda, anak-anak Anda, suami Anda. Tuhan mau Anda berdiri kokoh, tetap bertahan. Jadi ingat filosofi sepeda ya, semakin ditekan, semakin diinjak. Tapi kayak sepeda itu justru membuat Anda semakin melesat maju. Jangan seperti papeda. Oke, yang suka makan papeda ya, tapi ini beda saudara. Dalam masalah, persoalan, kondisi semakin panas, tapi nggak bikin Anda jadi lembek. Tidak saudara. Sebaliknya Anda ingat bahwa masih ada Tuhan. Tuhan pasti akan tolong Anda. Saya minta musisi ke depan dan singers ke depan. Dari Daud kita belajar, semakin ditekan, justru kita semakin melesat. Kuat, teguh, berdiri, sekalipun banyak persoalan. Supaya kita boleh bangkit berdiri. Sama-sama sebagai kita boleh bangkit berdiri. Dari Daniel kita belajar apapun masalah persoalan yang Anda hadapi, kita belajar tetap pertahankan hubungan Anda dengan Tuhan. Waktu-waktu beribadah Anda jangan dijauhi. Kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena ada masa-masa, ada waktu Anda akan diuji. Nah, orang yang sering berlatih dia akan tahan, saudara. Lewat ibadah Tuhan mau hidup Anda, diri Anda itu dilatih. Kata firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Why? Kenapa? Kata firman Tuhan, karena mengandung janji. Masa sekarang kita hidup maupun di masa yang akan datang, saudara. Kalau Anda punya masalah, persoalan, tekanan hidup seperti Daniel, pertahankan hubungan Anda dengan Tuhan. Jangan jauhi Anda punya kebiasaan beribadah, bersekutu. Ada komsel hadir di sana, saudara. Anda punya masalah, sampaikan. Buat apa? Didoakan di situ. Latihlah dirimu beribadah. Daniel dia nggak kompromi. Sorry, waktu buat saya beribadah, saya beribadah. Tidak peduli apapun yang terjadi, waktu saya ibadah, saya harus ibadah. Anda perlu konsisten dalam hubungan Anda dengan Tuhan. Secara khusus lebih lagi dalam waktu-waktu beribadah Anda dengan Tuhan, waktu bersekutu Anda dengan Tuhan. Dan saya ngomong gini, bukan supaya nanti minggu depan ini balkon penuh. Nah, bukan saudara. Kalau Anda mengerti apa pentingnya ibadah, Anda akan percaya, Anda akan iyakan bahwa apa yang Daniel alami itu benar, Anda juga akan alami. Jangan pernah kompromi. Waktu-waktu untuk Anda beribadah, pakai buat beribadah, saudara. Jangan tinggal di rumah. Pekerjaan Anda yang bisa Anda tinggalkan. 2 minggu lalu kita ngomong soal menyisihkan waktu-waktu Anda untuk ibadah, itu diatur. Kalau Anda tahu hari ini saya komsel malam, maka saya harus kerja dengan baik, atur waktu dengan baik. Saya usahakan untuk bisa ikut komsel. Kalau memang ya apa boleh buat, nggak bisa sama sekali, cari waktu lain. Bukan kami ingin menyibukkan Anda, bukan saudara. Anda lihat kalau Daniel bisa, Sadrak, Mesak, Abednego bisa lewat itu semua tanpa kompromi, karena mereka punya tubuh itu dilatih untuk beribadah. Maka saya heran, saudara, kalau jam ibadah orang di rumah dia nggak rasa apa-apa, itu aneh, saudara. Harusnya Anda gelisah waktu jam ibadah, Anda nggak ada gitu. Harusnya Anda gelisah. Itu artinya tubuh Anda sudah terlatih untuk beribadah. Dari Daniel kita belajar tetap konsisten dengan iman kita tanpa kompromi apapun yang terjadi. Dari Elia kita belajar untuk introspeksi diri kita, saudara. Datang masalah, jangan ada apa ini, saudara. Mari lihat diri kita. Cara pandang kita yang salah tentang Tuhan mungkin itu perlu dirubah.
Karena Tuhan tidak pernah mau izinkan kita sendiri, saudara. Janjinya, Tuhan bilang, I will never leave you, not forsake you. Tuhan bilang, aku gak akan pernah meninggalkan engkau, sekali-kali pun melupakan engkau. Tuhan ada bagi kita. Amin. Janjinya dia ada bagi kita. Janjinya dia akan menolong kita dalam sikap doa.